Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Hari. Kali ini kita akan belajar kembali Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2 mengenai karya pelayanan gereja. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, sebelum Engkau terangkat ke surga, Engkau memberi perintah kepada para murid untuk mewartakan, mengajar serta menguduskan semua bangsa. Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami. Melalui pelajaran ini bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat memahami karya pelayanan gerejamu, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja, sehingga kami dapat melibatkan diri dalam karya pelayanan gerejamu, baik di lingkungan, stasi, maupun paroki kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, gereja mendapat 3 tugas dari Yesus Kristus untuk diemban sepanjang masa sampai akhir zaman. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai yaitu tugas mewartakan atau kerikma. Sebelum naik ke surga, Yesus telah berpesan kepada para murid untuk pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Mereka tidak perlu takut, Yesus menyertai mereka. Pesan itu tetap berlaku sampai zaman ini, yakni mereka semua yang telah dipermandikan. Pewartaan adalah tugas utama gereja. Bukan pewartaan dengan kata-kata, tetapi lebih-lebih dengan kesaksian hidup dan dialog. Nah, tujuan dari tugas pewartaan yaitu agar Yesus dan ajarannya diterima dan diimani oleh semua orang. Orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak, yang selanjutnya adalah menguduskan, liturgi atau liturgia, ya. Ini yang kedua. Nah, sejak awal sejarah gereja, umat Kristen biasa menjalankan perayaan iman. Perayaan iman ini bukan sekedar perayaan ibadat saja, tetapi juga menghasilkan buah nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kisah para rasul menceritakan bahwa umat Kristen pertama menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Cara hidup yang demikian membuat mereka disukai semua orang, sehingga tiap-tiap hari umat bertambah jumlahnya. Gereja pada masa kini juga tetap bertugas untuk merayakan perayaan-perayaan iman itu supaya umat dan masyarakat menjadi lebih baik, lebih kudus dan terselamatkan. Salah satu tugas pokok gereja adalah menguduskan tugas imamat. Yang ketiga, melayani atau mengembalakan, diakonia, ya. Ini yang ketiga. Nah, melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, tetapi bersikap rendah hati dan siap melayani. Pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dalam kehidupannya. Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah persekutuan atau koinonia
Artinya ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil dalam persekutuan erat dengan Allah. Dalam persekutuan itu Bapa dan sama manusia melalui Yesus Kristus. Persekutuan itu diwujudkan dalam menghayati hidup menggereja di keuskupan, paroki, stasi, wilayah, lingkungan, dan keluarga. Ya. Lalu selanjutnya adalah kesaksian atau martiria, artinya ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman, dimanapun kita berada. Diharapkan umat menjadi ragi, garam, dan terang di tengah masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, sebagaimana Kristus mengemban tugas sebagai nabi, imam, dan raja, demikian juga gereja sebagai persekutuan umat beriman kepada Kristus memiliki 3 tugas pokok, yaitu tadi tugas pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Keseluruhan tugas tersebut disebut sebagai karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja tersebut tercermin pada ketiga tugas Kristus, yaitu sebagai pewarta, pengudus, dan raja. Tujuan dari karya pewartaan adalah agar Kristus semakin dikenal dan diimani dengan segenap hati oleh semua orang. Kristus hendaknya diwartakan oleh umat Kristen melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan, sikap, dan tingkah laku orang beriman hendaknya memancarkan kebaikan Allah. Selain tugas pewartaan, gereja juga mempunyai tugas untuk menguduskan. Tugas ini dijalankan melalui pelayanan perayaan ibadat yang juga merupakan perayaan iman. Dalam perayaan iman, umat berkumpul untuk ibadat, maka tindakan itu selalu berhubungan dengan iman. Dalam ibadat kita menyatakan iman, perasaan syukur, permohonan, dan pertobatan. Perayaan Ekaristi Kudus merupakan salah satu perayaan iman yang penting bagi orang Katolik. Selain perayaan-perayaan sakramen, juga ada perayaan sakramentali, yakni bentuk perayaan yang dilakukan umat dengan tujuan tertentu. Misalnya ada pemberkatan rumah, pemberkatan benih bagi petani, ya, dan lain-lain. Di samping itu juga ada ibadat sabda, sharing kitab suci, ziarah, dan sebagainya, ya. Tugas pengudusan itu dilaksanakan sejak masa hidup umat purba dahulu, sejak zaman gereja perdana, ya. Jadi kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Tugas gereja yang ketiga adalah penggembalaan umat Allah atau memimpin umat Allah. Yesus Kristus adalah dasar dari seluruh penggembalaan atau pelayanan dalam gereja. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan orang lapar, dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Pelayanan dijalankan oleh Yesus dengan penuh pengabdian, pengorbanan, dan kerendahan hati seperti diwujudkan dalam pembasuhan kaki para murid, yaitu kita lihat di Kamis Putih. Tugas penggembalaan ini adalah tugas semua orang Kristen yang dijalankan sesuai dengan fungsi dan status setiap orang. Tugas pelayanan bertujuan agar kehidupan semua manusia utuh dan masuk persekutuan hidup dengan Allah. Nah, anak-anak, karya pelayanan gereja atau 3 tugas gereja tersebut di atas perlu dipahami oleh anak-anak. Untuk memahami tugas-tugas gereja tersebut, anak-anak diharapkan bisa berpartisipasi dan melibatkan diri dalam tugas-tugas kegerejaan. Misalnya, misdiner, pendalaman kitab suci, doa-doa bersama di lingkungan, dan sebagainya, ya. Ini bisa.
Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan karya dan tugas Yesus di dunia. Sebagai murid-muridnya, gereja menjalankan karya pelayanan sebagai bentuk keterlibatan gereja di dalam tritugas Kristus. Di masa ini gereja melaksanakan karya pewartaan melalui kegiatan pengajaran dan pendampingan iman, seperti ada pelajaran untuk calon baptis atau katekumen, calon penerima komuni pertama, persiapan krisma, sarasian lingkungan, dan juga lain-lainnya. Karya pengudusan dilaksanakan gereja melalui kegiatan liturgis, perayaan sakramen, serta doa atau peribadatan. Sedangkan karya pengembalaan diupayakan gereja dengan membentuk wadah-wadah atau organisasi-organisasi, baik yang bersifat sosial maupun gerejani. Di samping itu, gereja terpanggil untuk melaksanakan karya pelayanan gereja melalui kegiatan sosial kemanusiaan dan amal kasih. Demikianlah anak-anak pelajaran hari ini. Mari kita terus berupaya dalam karya pelayanan gereja ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Berkatilah kami agar kami dapat ikut serta ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.